Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Oke guys, alhamdulillah hari ini saya masih dalam keadaan sehat walafiat dan semoga teman-teman pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, statement Deddy Corbuzier yang viral trending, jadi apa, banyak komentar-komentar dari netizen Indonesia tentang statement Corbuzier ini ya guys. Seperti apa statementnya dan komentar-komentar para netizen Indonesia soal statement Deddy Corbuzier ini guys. Oke, kita saksikan aja video lengkapnya. Ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Ya kalau menurut gue sih ini perkataan yang biasa-biasa aja sih kalau dibilang kurang enak. Mungkin di sekitar situ yang masaknya memang kurang bisa kurang enak masakannya, atau kan biasa kan di daerah-daerah itu beda-beda ya masak ya kan. Mungkin di sana mungkin kurang enak memang masakannya. Itu sih perkataan yang kalau menurut saya pribadi biasa-biasa aja, namanya anak kecil yang dengan polosnya berkata seperti itu sih menurut saya. Dan kalau dia ngomong sama gue, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat, semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah, ente komplain sekaya apa ente? Gila. Nih mau nambahin. Kalau aku buat yang bilang nasi makan siang gratis itu nggak penting, itu kalian karena nggak relate. Aku dulu jajan cuma 1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti 2.500 sampai 3.000. Jadi yang aku bisa beli cuman jelly drink karena tuh 750 perak harganya. Buat apa? Nunda lapar. Pasti tahu kalau yang relate. Jadi kalau yang bilang nggak penting itu karena nggak relate, mending diem. Itu Iya, yang nggak enak itu bukan ayam. Maksud sekolah pagi-pagi itu nggak enak. Ya guys, jadi istrinya juga berkomentar ya kalau masalah itu. Saya juga dulu waktu masih SD jajan di gope jajan. Anak gua aja kau kasih makan, gak usah urusin anak orang bro ya. Jadi kalau bisa untuk anda di Corbuzier, nggak usah lu jadi penjilat dan maaf kata memarahin anak-anak yang ada di Indonesia. Kau urus saja anak kau, nggak usah kau urusin anak-anak orang lain. Oke? Jadi nggak perlu lagi lu bilang makanan nggak enak, nggak bersyukur apa segala macam. Anak gua aja kau kasih makan, gak usah urusin anak orang bro ya. Semoga kamu cepat waras. Salam sehat dari saya, Mr. Roberto. Gue sangat yakin kok, Deddy Corbuzier itu sadar statement itu memang bodoh. Tapi kenapa dia tetap pede ngeluarin statement kayak gitu? Mengeksploitasi kebodohan. Ada teori yang dapat menjelaskan hal ini. Dan ini berulang kali digunakan oleh rezim kekuasaan kita. Selain statement nyebelin si Om Squidward ganteng ini, statement yang lain kayak Prabowo bilang sawit itu juga hutan karena punya daun. Jokowi pernah bilang bukan mudik tapi pulang kampung. Atau Gibran sengaja mengeksploitasi bansos Wapres Gibran. Ini kan hal-hal yang bodoh ya. Dan mereka sadar. Tapi kenapa mereka tetap lakuin? Dapat dijelaskan dengan teori social identity dan juga teori hegemoninya Antonio Gramsci. Teori ini menjelaskan tentang pentingnya statement-statement yang kontroversial. Itu satu untuk dominasi politik kekuasaan. Dan juga yang kedua adalah untuk memperkuat sesama golongan. Atau gampangnya, Deddy itu nggak lagi ngomong sama kita yang intelek, mungkin yang kritis, yang objektif, yang siap rasional. Deddy itu lagi ngomong sama mereka yang fanatik, mereka yang harga mati, mereka yang so-called kita sebut IQ 58. Makanya Deddy bilang tadinya pengen di-post di subscribernya. Ya subscribernya kan begituan semua isinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa program makan bergizi gratis ini sampai harus dibela segitunya? Luhut sampai bilang yang kritik itu sok tahu. Deddy sampai bilang statement yang melegalkan kekerasan kepada anak sebetulnya. Ada jurnalis yang dipaksa hapus video,
siswa yang bikin minta maaf karena nge-review program ini. Kenapa harus dibela? Karena program ini adalah flagship programnya Prabowo Subianto, bukan IKN. Maka kekuasaan Prabowo perlu membuktikan dan perlu memanipulasi opini publik bahwa program ini ya baik-baik aja, nggak ada cacat. Karena kalau sampai program ini di mata publik jelek, sedangkan program ini adalah yang bikin dia terpilih di pemilu, yang dia suarakan tiap saat, yang paling terkenal lah programnya, bisa-bisa dia nggak kepilih di periode kedua. Atau lebih parah, bisa-bisa dia nggak akan sampai 5 tahun nanti. Makanya cara paling gampang adalah bikin statement yang kontroversial. Yang penting para IQ 58 ini semuanya solid dan semuanya bersatu. Seperti statement anehnya Ali Hamzah, Deddy Corbuzier, dan sebagainya. Paling gampang itu. Jadi besok-besok kalau lo makan keracunan, udah bersyukur aja. Kalau kata Deddy, makan 6 juta aja masih bisa keracunan kok. Teruntuk Om Deddy Corbuzier, pemilik podcast nomor 1 se-Indonesia. Asli Om keren banget Om. Saya ngeliatnya laki banget gitu, apalagi kan bikin videonya nggak pakai baju gitu kan. Saya yakin nih Om ya, anak-anak yang habis Om marahin dan bentak-bentak kayak gitu pasti bakal nyadar dan tahu diri Om nantinya. Dan mereka pasti belajar dari Aska yang udah kaya dari lahir tapi tetap dikasih makan nasi kotak. Dan saya setuju banget Om kalau misalnya anak-anak sekecil itu ya Om ya, yang akalnya belum sampai harus dibentak dan omelin dengan cara kayak begitu Om. Saya yakin banget pasti tujuan Om biar mentalnya kebentuk kan Om, biar nggak dikit-dikit mental illness gitu kan Om. Keren banget, walaupun mereka akalnya belum sampai gitu ya Om, belum sempurna. Ya tapi mereka harus tahu diri kan ya Om ya. Udah dikasih gratis tapi tetap ngeluh katanya makanannya nggak enak lah. Udahlah kalian anak-anak sekolah harus tahu diri dan berterima kasih sama program Pak Prabowo, karena cuma di pemerintahan Pak Prabowo ini ada program makan bergizi gratis. Dengerin katanya Om Deddy, di pemerintahan sebelumnya itu belum ada, walaupun ya mereka bisa aja bikin gitu karena kan Jepang udah bikin sekitar 80 tahunan ya jadi bukan salah kalian juga gitu loh ya. Tapi apapun itu pokoknya kalian yang mendapatkan makan bergizi gratis harus tahu diri dan jangan banyak ngeluh. Ini lagi ramai di Twitter ya, lagi trending topik yang katanya paling pintar, yang katanya punya podcast smart people ya, kok bisa-bisanya anak-anak kecil yang jadi segmen makan siang atau makan bergizi gratis, kemudian mereka komplain karena masakannya nggak enak, dimarahin, kemudian dibanding-bandingin sama Aska anaknya. Ngapain Pak Deddy? Pak Deddy ngajak Aska syuting, nasi kotaknya Aska itu nggak mungkin 10.000 Pak Deddy. Ngapain pakai standarnya Aska? Ya bebas dong anak kecil yang kemudian jadi segmen makan bergizi gratis itu komplain. Wajar banget. Wong kita ini yang bayar pajak kemudian untuk program makan bergizi gratis. Wajar kalau komplain. Kemudian Anda itu siapa? Buzzer? Hah? Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot, karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analoginya tuh sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lo mah enak zaman lo sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah gue dulu pas sekolah mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak gitu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa nggak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Membiasakan anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya, karena ketika dia besar nanti dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain.
Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus lanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Ya, jadi bingung juga ya nih, apa maksud dari statement Deddy Corbuzier ini, maksudnya kemana gitu. Namanya anak bocah ya, dibilang makanan enak pasti dibilangnya enak, makanan gak enak pasti dibilangnya gak enak. Sepolos-polosnya anak kecil ya begitu, apa adanya. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.